Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di tempat ini. Kami juga menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Berikut ada beberapa hal yang perlu kami bacakan di dalam warta lisan. Yang pertama, pelayan firman. Kebaktian pada hari Minggu 24 April 2022 secara tatap muka atau live streaming pada pukul 6 pagi dan pukul setengah 5 sore. Dilayani Pendeta Maria Puspita Sari dari GKJ Purwokerto. Dalam kebaktian ini kita juga akan merayakan perjamuan kudus. Hosti dan anggur yang sudah Bapak Ibu terima akan kita buka nanti secara bergantian. Bapak Ibu sudah menerima hosti dan anggur ini ya, semuanya ya. Nanti kita akan buka secara bergantian. Kita akan buka terlebih dulu hostinya yang lebar, bagian yang lebar. Ya. Nanti kita makan bersama-sama. Kemudian setelah itu Ibu balik, Bapak Ibu balik, kemudian yang anggur. Jadi jangan dibuka duanya ya. Jadi bergantian. Yang pertama hostinya dulu yang lebar, kemudian nanti setelah itu baru kita buka yang anggur. Nanti menurut perintah dari Ibu Pendeta. Ya, sudah jelas semua ya Bapak Ibu. Kami juga mengingatkan bahwa setelah kebaktian pagi ini akan ada yang pertama donor darah di ruang tunggu sebelah. Kemudian yang kedua, sekolah minggu pada pukul 9 pagi di lingkungan SDK Bina Harapan. Yang ketiga, persekutuan ulang tahun lansia pada pukul 10 pagi di gedung gereja. Mohon perhatian dan keikutsertaan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Yang kedua, baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat sampai dengan warta jemaat 24 April 2022, maka akan dilayankan sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya atau CD atas diri 18 calon baptis dan CD yang nama-namanya dapat dilihat di warta jemaat Bapak Ibu sekalian. Dan akan dilayankan pada kebaktian Minggu 1 Mei 2022 pukul 6 pagi dilayani oleh Pendeta Barmen Bervis Lumban Toruan. Mohon perhatian dan doa anggota jemaat sekalian. Yang ketiga, masa pelayanan Penatua GKI Purbalingga. Pada tanggal 5 Mei 2022 mendatang akan berakhir masa jabatan Penatua atas diri Penatua Adrian Sulistyo, Penatua Iing Tejo, Penatua Untari Harumwati, Penatua Yosua Yunus Susapto, dan berdasarkan tata gereja pasal 78 dan 80 bahwa seorang penatua dapat dipilih kembali dan diteguhkan kembali untuk 1 kali masa pelayanan. Maka majelis jemaat dalam persidangannya memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan kepenatuaan selama 3 tahun mendatang atas diri Penatua Iing Tejo, yang kedua Penatua Untari Harumwati, yang ketiga, Penatua Yosua Yunus Susapto. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat,
maka kebaktian peneguhan penatua akan dilaksanakan pada kebaktian hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 6 pagi, dilayani oleh Pendeta Emeritus Yulinina Purwanti dari GKI Gatsu, Purwokerto. Mohon anggota jemaat ikut mendoakan dan mempertimbangkannya. Yang keempat, pemanggilan bakal calon anggota Majelis Jemaat. Untuk meningkatkan pelayanan gerejawi, Majelis Jemaat dalam persidangannya memutuskan akan mengadakan penambahan jumlah anggota Majelis Jemaat. Kami mohon kepada seluruh anggota jemaat dapat berpartisipasi dalam pemanggilan tersebut dengan cara memasukkan nama-nama bakal calon secara tertulis. Bagi anggota jemaat yang ingin menyampaikan usul nama dapat mengisi form yang kami sediakan di warta jemaat dan dikumpulkan di kotak yang tersedia paling lambat 1 Mei 2022. Marilah kita mempergumulkan dan mendoakannya. Yang kelima, berita kelahiran. Puji syukur kepada Tuhan karena telah lahir. Yang pertama, Matias Arthur Immanuel Butar-Butar, putra dari keluarga Bapak Yonatan Sandro Haposan Butar-Butar dan Ibu Elsibana atau cucu dari Ibu Yeni Sitompul. Yang kedua, Abraham Juan Perwira Turnip, putra dari keluarga Bapak Junius Fernando S. Saragih dan Ibu Ruth Anita Hosiana Simamora. Yang ketiga, Jesselyn Alexandra Setiawan, putri dari keluarga Bapak Yusuf Pribadi Setiawan dan Ibu Ilona Arianti, atau cucu dari Bapak Marianto dan Ibu Linda DS. Yang keempat, Beverly Olivia Butar-Butar, putri dari keluarga Bapak Evan Julian Butar-Butar dan Ibu Christine Linda Deborah Naebaho, atau cucu dari Bapak Losmen Butar-Butar dan Ibu Dameria Sitomurang. Majelis Jemaat dan anggota Jemaat GKI Purbalingga mengucapkan selamat dan berbahagia. Tuhan memberkati. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Informasi dan kegiatan yang lain dapat Bapak Ibu lihat di lembar warta jemaat. Marilah kita bersaat teduh untuk menyiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan panggilan beribadah secara bersahutan. Haleluya, Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah telah menjadikan kita milik kepunyaannya. Haleluya, Kristus telah bangkit. Tuhanku sanggup menyelamatkan.
Kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam sukacita Paskah di minggu ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu kebangkitan Kristus yang memulihkan. Kita bersama akan belajar dari para murid yang mengalami peristiwa trauma saat menyaksikan kematian Yesus di atas kayu salib. Melalui para murid, kita semakin diteguhkan bahwa Kristus yang mati dan bangkit adalah Tuhan yang memampukan kita mengalami kerahiman kasih Allah yang tanpa akhir. Dengan kasih-Nya yang lembut, Kristus akan membawa kita keluar dari belenggu trauma menuju masa depan yang penuh harapan. Karena itu mari saudara-saudara, dengan penuh syukur dan kerendahan hati, kita akan menyambut Allah yang mengundang kita semua untuk hidup di dalam karya pemulihannya. Mari bersama kita tahu bahwa dalam hidup kita seringkali mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita untuk keluar dari pengalaman-pengalaman buruk kita. Dan mari kita datang kepadanya mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Kita minta pimpinan kuasa Roh Tuhan yang memulihkan kita. Mari kita bawa doa ini secara pribadi untuk mengaku di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa ketika kami menghadapi pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup kami sering kali menggunakan kemampuan, kekuatan, dan kehendak kami untuk menghadapinya. Dan yang terjadi bukan kami bisa dengan tegar menghadapi pengalaman buruk, tetapi banyak kali pengalaman buruk itu justru membuat kami semakin jauh dari Tuhan dan membuat kami semakin tidak berdaya. Oleh karenanya di hadapan-Mu Bapa, kami datang untuk dipulihkan dan diteguhkan, agar dengan kekuatan-Mu Engkau memberikan kami kesempatan yang baru, agar kami punya semangat, punya kekuatan dan pengharapan, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kami bersama dengan anugerah dan kehendak Tuhan. Kiranya pemulihan-Mu menguatkan kami. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, berita anugerah Tuhan yang dinyatakan akan ditulis dan kita saksikan dari Mazmur 34 ayat 19 yang demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Banyak peristiwa buruk yang kita alami, tapi kita tidak tahu bagaimana menghadapi dan dikuatkan untuk menjalaninya. Dan pada pagi hari ini masih dalam sukacita Paskah, kita akan diteguhkan oleh firman-Nya. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua minta pimpinan Roh Kudus, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ada suka, ada duka. Ada tawa, tapi juga ada tangis. Ada sorak syukur, tapi ada kalanya kami mengeluh. Dan pengalaman-pengalaman hidup Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami mendapatkan kekuatan dari kebangkitan-Mu untuk dipulihkan. Berkenanlah Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan kebenaran, agar firman-Mu menjadi karya yang baik dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, beri kami kuasa Roh Kudus-Mu. Berkenanlah kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami siap untuk mendengarnya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Paskah kedua ini kita akan disapa oleh firman Tuhan melalui kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31 yang demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah anak Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus, yang berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, kiranya Paskah kita di hari ini dan di tahun ini menjadi lebih membuat kita semangat. Karena saya yakin 2 tahun belakangan ini seakan-akan kita berada dalam ketakutan, tetapi tahun ini mulai membaik. Semoga kesempatan ini kita pakai dengan sebaik-baiknya, tetap kita waspada meskipun juga kita harus belajar untuk bersukacita di dalam kondisi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini dalam Minggu Paskah yang kedua adalah kebangkitan Kristus memulihkan. Memulihkan siapa? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, adakah di antara Bapak Ibu yang bebas dari pengalaman buruk? Hidupnya senang terus, tertawa terus, berhasil terus, sukacita terus, ada? Yang hidupnya kepenak, kayak cenger, nganti siki gitu ya. Ada? Kalau saya balik, adakah di antara kita yang pernah punya pengalaman buruk? Angkat tangan. Oh, yang pernah punya pengalaman buruk, sedih, ditinggalkan, gak punya duit, gagal. Wah, berarti 11-12 ya? Ya, ternyata kita meskipun wong Kristen, ngaku nih percaya Gusti Yesus, yakin Tuhan Yesus luar biasa, tidak terbebas dan terlepas dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, yang di luar dari keinginan kita,
yang kadang kala tidak kita harapkan, yang kita hindari. Jadi kita sepakat Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita tidak ada yang bebas dari pengalaman buruk. Kita pernah mengalami kesedihan, kita pernah merasakan gagal, kita pernah merasa kecewa, kita pernah merasa ketakutan, kita pernah merasa ditinggalkan. Ada pengalaman-pengalaman buruk yang menghampiri hidup kita. Dan kemudian bersama dengan kehidupan kita. Dan akibatnya ketika kita memiliki pengalaman buruk, ada kalanya menjadi trauma, ya kan? Bapak Ibu, dulu ketika saya anak SD, masih anak-anak, orang Kristen itu terkenal dengan pinter nyanyi, betul ya? Wah, kalau ada orang Kristen, wah pasti pinter nyanyi. Kristen ya, wah pasti sering nyanyi. Nah, sehingga waktu saya SD, karena image, lalu label anak atau orang Kristen itu pinter nyanyi, ketika di sekolah SD saya, tahu bahwa saya orang Kristen, saya sekolah di negeri, lalu guru kesenian saya mempercayakan saya ikut lomba nyanyi tingkat kecamatan. Nah, bayangkan kan harusnya seneng ya, tapi itu menjadi momok. Setiap guru keseniannya bilang, ayo Mar latihan, itu sudah bos, kemeringet. Mau nolak anak SD kan gak berani nolak gurunya. Bilang enggak, tapi itu menjadi ketakutan. Setiap mau buka mulut, lihat notasi, lihat nyanyian itu sudah ketakutan. Dan itu berlanjut terus menerus. Jadi ketika nyanyi, itu juri gak dengar suara saya apa. Gak keluar. Ketakutan luar biasa. Dan itu berlanjut sampai saya jadi pendeta. Jadi kalau di mimbar, kemudian tidak ada pemandu pujian jemaat, itu sudah kemeringet. Sudah ketakutan luar biasa. Lalu saya tanya kenapa? Seharusnya orang Kristen itu senang memuji, betul ya Bu ya? Bukankah hidup dalam ibadah kita tiap minggu itu penuh dengan pujian? Ternyata saya punya trauma Ibu Bapak. Waktu ketika TK, ada lomba paduan suara, saya menjadi bagian yang dipilih. Nah, ketika latihan bareng-bareng, kan namanya bocah TK itu nggak bisa menang ya. Paling kalau diam 5 menit, 10 menit. Setelah itu wah ribut banget luar biasa. Dan benar ketika latihan, kebetulan ada kepala sekolah TK pada waktu itu, saya masih ingat bentuknya itu, wajahnya itu sampai sekarang masih saya ingat. Kita latihan dan ketika jeda, kan namanya anak kecil ngobrol, bercanda, dorong-dorongan gitu ya. Kepala sekolah itu nyupit saya kencang sekali di sini. Dan itu pada saat latihan paduan suara. Saya kemudian jadi ingat kenapa saya sulit sekali bernyanyi. Takut sekali bernyanyi. Ternyata saya punya pengalaman buruk. Pada saat latihan paduan suara pada masa TK. Itu dicupit oleh kepala sekolah, sangat kencang. Dan ternyata itu tersimpan di bawah alam sadar saya. Yang membuat saya sangat ketakutan kalau disuruh nyanyi. Kalau diminta untuk bernyanyi. Dan itu membuat tidak nyaman. Saya yakin mungkin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman buruk yang membengkas dan itu membuat tidak nyaman. Nah, itu yang sebetulnya dikenal dengan post traumatic stress disorder. Itu baru sedikit. Jadi kalau dengar nyanyian, lihat orang mimpin paduan suara, ini saya sudah ketakutan sekali. Sudah keringetan. Karena pengalaman buruk yang saya terima pada saat memimpin
Ada paduan suara, kita berkumpul bersama dan kepala sekolah itu mencubit saya dengan sangat keras. Ternyata orang yang mengalami pengalaman buruk dan membekas itu bisa mengalami trauma yang dikenal dengan secara psikologi post traumatic stress disorder. Pertama, apa sih ciri-ciri orang yang stres berkepanjangan? Itu disonansi kognitif. Jadi antara pengalaman satu dan realita yang lain tidak sama. Bayangkan ibu bapak, ada jemaat yang nyeletuk, kok pendeta ora iso nyanyi? Iya, arep mimpin ibadah ora iso nyanyi. Wah itu. Kan harusnya pendeta bisa nyanyi, tapi kenyataannya saya membenci nyanyi. Jadi ada pertentangan pengetahuan. Orang Kristen itu selalu memuji, bernyanyi, ibadahnya penuh pujian, mau sedih, mau senang, nyanyi gitu. Tapi pengalaman buruk saya mengatakan nyanyi itu tidak nyaman, nyanyi itu menyakitkan, nyanyi itu buruk. Itu ada pertentangan. Lalu mencoba menghindari berpikir atau berbicara tentang peristiwa traumatis. Jadi kalau ibu saya tanya, kenapa kamu gak suka nyanyi? Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Ketakutan ketika diajak bicara tentang pengalaman buruk itu. Karena kalau saya cerita, ini saya sudah tenang. Saya akan melihat gambaran itu kepala sekolah yang rambutnya segini, yang badannya gede, yang kulitnya sawo mateng, yang wajahnya serem, nyubit saya. Saya nggak mau kalau saya cerita itu, maka saya akan melihat kembali peristiwa itu. Dan itu menyakitkan. Lalu menghindari tempat kegiatan atau orang yang mengingatkan seseorang pada kejadian traumatis. Wah dulu kalau suruh diajak, ayo kembali ke TK, lihat-lihat TK. Waduh nggak mau. Di ruangan itu aku inget banget dicubit. Kemudian pikiran negatif tentang orang lain, diri sendiri, lingkungan, bahkan dunia. Jadi kalau saya lihat pelatih paduan suara yang tegas, itu saya udah bayangkan, mirip karo kepala sekolahku nih, mirip nih. Oh pasti galak nih, tukang nyubit nih, itu selalu. Jadi kalau ada orang-orang yang mirip, saya jadi kemudian berpikir bahwa orang itu sama dengan kepala sekolah saya pada waktu TK. Pikiran negatif, lalu putus asa, menjadi mudah kaget atau ketakutan, selalu waspada terhadap bahaya. Jadi ini bagian ciri-ciri orang yang mengalami trauma atau post traumatic stress disorder. Pernah Bapak Ibu mengalami ini? Coba diingat. Apakah hal-hal seperti ini juga Bapak Ibu alami? Ada yang membekas sehingga membuat Bapak Ibu nggak mau membicarakannya? Melihat orangnya saja, tempat kejadiannya sudah tidak nyaman. Kemudian selalu berpikir negatif tentang orang tersebut, tentang diri sendiri. Saya nggak bisa nyanyi, suara saya jelek. Selalu saya bilang begitu. Saya fales. Terus putus asa. Padahal dulu kata ibu saya kalau waktu usia 3 tahun tuh seneng nyanyi, menggak-menggok gitu ya, seneng ditanggap. Kalau ditanya mau jadi apa? Penyanyi gitu ya. Tapi setelah peristiwa TK itu nggak ada kata-kata pengen jadi penyanyi. Mungkin Bapak Ibu punya peristiwa yang membuat putus asa, menjadi mudah ketakutan, dan selalu waspada. Bukankah hal itu sama dengan apa yang dialami oleh para rasul? Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pengalaman melihat pribadi yang mereka agungkan, yang mereka taruh harapannya di situ, yang mereka nanti kuasanya, di mana mereka akan berkata, lihat tuh, aku punya guru yang hebat, aku punya masa depan yang luar biasa.
Nanti guru itu akan mengubah status sosialku, status ekonomiku, dan aku akan diberikan popularitas oleh guru tersebut. Itu harapan yang besar dari para murid sebelum peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Mereka punya harapan yang besar bahwa Yesus akan membawa mereka mengalami perubahan status, perubahan ekonomi, menjadi populer, dan mereka akan hidup lebih baik dari sebelumnya. Harapan mereka yang tinggi, cita-cita mereka yang luar biasa, hancur dengan peristiwa yang mengerikan dan kejam yang mereka lihat sendiri. Dan itu yang membekas. Mereka terluka, sangat terluka. Mereka merasa turut gagal di dalamnya. Mereka kecewa, tidak bisa diterima oleh akal. Tuhan yang hebat, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa memberi makan 5.000 orang, yang bisa meredakan badai, kok mati? Gak bisa melawan dirinya sendiri, membela dirinya di hadapan banyak orang, matinya disalib lagi. Kocar-kacirlah mereka. Dan itu yang membuat mereka berada pada traumatik yang luar biasa. Sehingga simbol yang mengatakan pintu-pintu terkunci, itu menunjukkan mereka sangat stres, trauma sekali. Bahkan mereka takut kepada orang-orang Yahudi, padahal ya mereka orang-orang Yahudi. Mereka bagian dari masyarakat Yahudi, tapi mereka takut pada kelompok mereka sendiri. Wah, bayangin. Kalau ada ibu bapak di sini mengalami trauma di dalam ruangan ini, kejadian yang menakutkan, lalu bapak ibu pulang ke rumah masing-masing, pintu terkunci, lalu mengatakan bapak ibu takut sama orang GKI Purbalingga, padahal bapak ibu ya orang GKI Purbalingga. Itu kayak apa? Ketakutan sekali. Mereka udah gak punya harapan masa depan. Mau jadi apa mereka? Mereka bayangkan orang Yahudi saja sudah ketakutan, padahal mereka ya Yahudi. Mengingat peristiwa itu, aduh luar biasa. Itulah yang dialami oleh para rasul pada waktu itu. Mereka mengunci rapat-rapat. Dan dalam kondisi yang ketakutan. Lalu bagaimana para rasul mendapat kekuatan untuk mengatasi trauma mereka? Dikatakan pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata Irene, damai sejahtera, menguatkan para murid yang mengalami trauma pada waktu itu. Coba kalau Yesus bilang, ngapa kok pada? Gitu kan? Ngapain? Wah, saya yakin itu tambah takut. Coba pada waktu itu Yesus datang dan mengatakan, oh dikandani orang percaya, aku bangkit. Tambah takut. Tapi Yesus pada waktu itu bilang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perkataan yang menguatkan, menolong mereka untuk mengatasi trauma mereka. Lalu kemudian Yesus menunjukkan sebuah realita, tangan dan lambungnya. Orang yang mengalami trauma itu harus diberitahu, kamu memang sedang terluka. Kamu memang sedang ketakutan. Peristiwa itu ada, peristiwa itu nyata. Ini lihat tangan dan lambungku. Tuhan mau menunjukkan memang penderitaan itu ada. Pengalaman buruk itu ada. Peristiwa yang tidak nyaman itu kamu memang sudah alami. Tapi kemudian Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Mereka dikuatkan oleh kuasa yang Tuhan berikan pada mereka. Kemudian ketika Thomas, salah satu dari mereka yang tidak ada bersama dengan mereka, mengatakan, kalau aku nggak menaruh jariku, tidak menaruh tanganku pada lambung dan kemudian pada bagian Yesus yang terluka, aku nggak percaya. Apa? Yesus tidak marah tapi menyentuh Thomas dan meminta ia meraba. Sentuhan dan rabaan Yesus itu menguatkan. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus merengkuh, meraba, menyentuh Thomas. Agar Thomas terlepas dari trauma yang menakutkan dirinya. Dan itu membuat ketakutan berubah menjadi kairontes. Joyful. Kegembiraan. Jadi yang tadinya ketakutan itu ketika Yesus hadir memberikan salam damai sejahtera. Lihatlah, mengajak mereka melihat realita, tidak kabur dari realita. Tidak ngelomboni, oh enggak kok kemarin saya enggak disalib, saya enggak mati kok, enggak. Yesus mengatakan, lihat tanganku. Memang ada pengalaman buruk. Memang kamu mengalami ketakutan. Tapi aku menaruh kekuatanku padamu. Dan mari aku raba dan aku sentuh kalian. Dan itu berubah menjadi kairontes. Kegembiraan yang luar biasa. Dan oleh karenanya ketika Petrus dan para rasul menyaksikan dan memberitakan kebangkitan Kristus. Dan kemudian para Sanhedrin dan Mahkamah Agung memanggil mereka dan melarang mereka untuk mengatakannya. Mereka tidak lagi trauma dan berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi pemulihan itu tidak hanya berhenti mereka sembuh. Tapi kemudian pemulihan itu membuat mereka membagi pemulihannya. Berita itu lagi kepada banyak orang. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yesus tidak kemudian bangkit dan pergi. Sampai pada tatahnya. Tidak. Tapi kebangkitan Yesus itu membawa konsekuensi. Yesus bertanggung jawab pada murid-muridnya untuk memulihkan. Apakah Bapak Ibu juga mengalami pengalaman buruk, tetapi juga akan ditolong oleh Tuhan? Sehingga pengalaman buruk itu kemudian berubah menjadi kesukacitaan. Aku akan beritakan kesukacitaan ini pada sesamaku. Rasakanlah damai sejahtera dari Tuhan. Rasakanlah bahwa Tuhan menguatkan Bapak Ibu lewat kuasa yang ada pada kita. Bukankah firman Tuhan katakan kuasa yang ada padamu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di luar sana? Percaya itu. Jangan lari dari pengalaman buruk. Jangan menghindar dari pengalaman buruk. Hadapi, iya memang saya putus cinta, saya ditinggal orang, saya ekonominya hancur, saya sedang berantem dengan pasangan saya sedang ribut dengan orang tua saya sedang punya masalah dengan saudara saya. Iya, saya punya pengalaman buruk. Saya dilukai, saya tersinggung, saya merasa dibenci. Iya, katakan itu. Seperti Yesus bilang, ini tangan terluka, ini lambung, lihat. Tapi katakan, aku diberi kekuatan oleh Tuhan. Aku diberi kekuatan. Dan kekuatan itu tidak hanya ketika Roh Kudus ada padaku. Ia menyentuh aku. Ia meraba aku. Seperti ketika Thomas berkata, kalau aku tidak mencucukkan tanganku, jariku, aku gak percaya. Ia akan menyentuh kita. Dan mengatakan engkau akan baik-baik saja. Kita akan mengalami kairontes
kesukacitaan. Tapi bagaimana caranya? Saya punya payung ya. Ada yang punya lebih dari satu? Bapak Ibu punya payung? Ya. Payung itu ada berbagai macam jenis, harganya, ya kan? Lalu kemudian juga kualitasnya. Biasanya Bapak Ibu menggunakan payung pada saat hujan dan panas. Saya mau tanya, kalau tadi Tuhan sudah meraba kita, menyentuh kita, memberikan salam damai sejahtera, memberikan kuasa, dan menolong kita melihat kenyataan-kenyataan itu sebagai sebuah pengalaman yang memang real kita hadapi. Lalu seperti apa kalau kita mau kairontes? Ini kalau Bapak Ibu hujan dan panas, lalu Bapak Ibu bilang gini, hai panas ya, aduh aku payungan, hujan ya aku payungan, kira-kira bisa? Terhindar payung? Bisa mengatasi hujan? Kalau begini doang enggak Bapak Ibu. Harus dibuka. Betul kan? Kekuatan Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan gak akan menolong kita menghadapi pengalaman buruk, hujan, panas, terik kalau kita gak membukanya. Tuhan sudah menyentuh kita dengan kebangkitan. Angkat tangannya dan gapai kuasanya seperti payung ini. Percuma kalau cuma dilipat, tapi bukalah pada saat terik, panas, dan hujan untuk kita bisa mengatasinya. Selamat dipulihkan oleh kebangkitannya. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Amin. Kita saat teduh. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dan pengharapan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Bapa bahwa hidup kami tidak bebas dari pengalaman-pengalaman buruk yang tidak menyenangkan. Dan seringkali pengalaman-pengalaman buruk itu membuat kami ketakutan, bahkan membuat diri kami kehilangan kepercayaan diri. Kami juga seringkali berpikir buruk tentang sesama kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan kami lewat peristiwa kebangkitan. Ada harapan, ada damai sejahtera, ada sapaan, ada juga kekuatan kuasa yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karenanya, ubah ketakutan ini menjadi sukacita, agar kami pun boleh mewartakannya kepada sesama kami, agar sesama kami juga boleh merasakan kekuatan dari Tuhan yang memulihkan. Kami percaya itu juga yang akan dirasakan oleh saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit. Mungkin sakit penyakit itu sudah bertahun-tahun ada dalam tubuh mereka,
membuat mereka lelah, kehilangan harapan. Tetapi kebangkitan-Mu akan memulihkan mereka, menolong mereka melihat realita sakit penyakit bukan sebagai penghalang mereka terus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga mendampingi keluarga, saudara yang menguatkan dan merawat mereka, agar mereka boleh pelihara kesehatan dan kekuatannya oleh Engkau. Kami yakin kebangkitan memulihkan negeri ini juga. Ketika kami didera oleh pandemi, perlahan demi perlahan pemerintah mencoba mengatasinya dan mengajak rakyat beradaptasi dengan pandemi ini. Kami bersyukur karena pemerintah kami masih memberikan pelayanan yang baik di tengah-tengah kondisi mereka. Untuk vaksin, lalu juga bantuan-bantuan yang lain, kami meyakini itu menjadi penguat juga yang berasal dari Tuhan. Kami yakin juga Engkau akan menolong dan memulihkan juga negeri ini dan memakai para pemimpin bangsa kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta hukum yang ada. Engkau akan membuat negeri ini sebagai tempat bersama bagi kepelbagian dan menjaga pluralisme dan toleransi di dalamnya. Engkau akan menolong mengatasi kondisi politik, kondisi ekonomi, dan keamanan yang ada di Indonesia. Dan Engkau akan berkarya di negeri ini. Kami juga meyakini bahwa kebangkitan memulihkan setiap keluarga yang memiliki pergumulan-pergumulan, relasi, ekonomi, kesehatan di dalamnya. Engkau akan menolong pasangan suami istri, orang tua anak, saudara satu dengan saudara yang lain, agar dengan kebangkitan Kristus relasi mereka, kehidupan keluarga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kami meyakini juga bahwa kebangkitan yang memulihkan itu juga ada dalam kehidupan anak-anak muda kami dan juga anak-anak kami yang sedang berjuang dalam pekerjaan dan pendidikan mereka. Mereka akan punya semakin tanggung jawab, ketelatenan, ketekunan, dan belajar untuk membangun karakter mereka menjadi baik dan baik. Kami yakin juga bahwa semangat kebangkitan-Mu akan memulihkan gereja-gereja dalam berbagai denominasi dan aliran, agar mereka melihat karya Kristus yang menyatukan mereka dan menolong mereka untuk bersama-sama menyuarakan suara kebenaran Kristus dan mewartakan kabar baik. Sama Engkau akan menaruh kasih-Mu bagi GKI Purbalingga di tempat ini. Engkau akan memberkati para majelis jemaat-Mu di sini, para penatua, dan Engkau juga akan menolong juga komisi-komisi dan tim yang ada, agar bersama-sama boleh saling melayani dan menolong untuk membangun jemaat-Mu di tengah-tengah kondisi pandemi. Engkau akan membuat semangat jemaat-Mu di tempat ini tetap berserah penuh pada Tuhan, merindukan persekutuan dan kebersamaan, dan saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu di GKI Purbalingga, agar menjadi berkat bagi tempat di mana gereja ini ada dan menjadi sarana kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, dan kami percaya bahwa damai sejahtera dan hembusan kuasa Roh Kudus ada pada kami di dalam Kristus Yesus yang bangkitnya memulihkan kami. Kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasarinya dalam Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam tatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah. Mari kita menyanyikan PKJ 149 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah dengan riang dan
marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dan berjumpa dengan hadirat-Mu di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang Mau berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini dapat memberikan persembahan kami yang terbaik kepada-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah segala persembahan ini dapat menjadi persembahan yang menjadi berkat dan dapat kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terpujilah Bapa, semua ini kuserahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Hiduplah dalam karya pemulihannya. Terpujilah Tuhan. Mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih persahabatan dalam damai sejahtera. Amin.